Baik, terima kasih kepada Teh Juha dan juga Teh Sinta yang sudah memandu acara dengan baik. Dan juga terima kasih kepada Ibu dan Bapak-bapak dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di kegiatan seminar investasi syariah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Denny Konkon Purkani SIMM selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, yang saya hormati Ibu Amani SSC MH selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, yang saya hormati para narasumber dari Bursa Efek Indonesia dan juga Fitraka Sekuritas, yang saya hormati kepada kepengurusan Galeri Investasi Syariah dan juga himpunan mahasiswa program studi manajemen bisnis syariah, dan yang saya hormati juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir di kegiatan seminar investasi dan sekolah pasar modal syariah. Perkenalkan, saya Rini Rindiani yang bertugas sebagai moderator. Alhamdulillah hari ini kita bertemu langsung, berkumpul dalam agenda yang sangat penting, dan saya juga meyakini bahwasanya siapapun yang hadir pada hari ini dari pagi sampai siang nanti adalah bagian dari sejarah, karena kita tidak hanya bersama-sama menyaksikan seluruh kegiatan seminar ini, tetapi juga nanti kita akan mempraktikkan langsung bersama dengan Bursa Efek Indonesia dan juga PT Sekuritas. Untuk itu izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber terlebih dahulu. Nama Ibu Megasari B. Putri SIV MMCRV, alamat Jalan Abdul Rifai nomor 38 Bandung 40171, dan beliau ini merupakan seorang profesional di bidang pasar modal dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam pelayanan nasabah, mengembangkan hubungan bisnis dan pengelolaan risiko investasi. Beliau juga memiliki sertifikasi profesional di bidang efek, manajemen risiko, dan juga mempunyai di bidang analisis sekuritas. Di dalam pengalaman kerja beliau pada tahun 2006 sampai 2008, beliau menjadi customer sales service di PT Telkomsel, dan juga pada tahun 2008 sampai 2012 beliau menjadi customer service di PT NISMP Sekuritas, dan juga terakhir beliau menjadi senior executive relationship di PT Fitrako Sekuritas pada tahun 2012 sampai dengan sekarang. Untuk itu, mari kita sambut dan berikan tepuk tangan untuk Ibu Putri. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semua, teman-teman yang masih standby di sini ya. Tadi pemaparan sudah disampaikan oleh Mbak Lina sama Mas Aldi. Saya izin melanjutkan materinya. Boleh nanti next aja ya. Oke. Baik. Nah, untuk materi yang ketiga di sini mungkin nanti saya memperkenalkan terlebih dahulu untuk penggunaan aplikasi online trading. Jadi tadi Mbak Lina sudah sampaikan bahwa teman-teman Bapak Ibu yang mau mulai berinvestasi gitu ya, harus mengelola dulu keuangannya, jangan disisakan, tapi kalau bisa disisihkan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita sudah menyisihkan uang yang kita punya gitu ya, untuk apa? Untuk investasinya di mana? Salah satunya adalah investasi di pasar modal, dan pasar modalnya tentu saja pasar modal syariah yang harus sesuai dengan prinsip agama yang kita anut gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan saya dari Fitrako Sekuritas, itu juga sudah disampaikan oleh Mas Aldi, di mana memang sekarang semua transaksi keuangan itu diawasi oleh OJK. Nah, khusus untuk pasar modal ini saya diawasi langsung ya sama regulator yang hari ini hadir bersama kita. Ada Bursa Efek Indonesia, terus nanti ada KSE dan ada KPI. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang hari ini nanti membuka rekening saham atau punya rekening saham,
itu buka rekeningnya di perusahaan sekuritas. Jadi nggak langsung ke bursa, nggak langsung ke emiten atau perusahaan TBK-nya gitu ya. Tapi harus lewat perantara pedagang efek, salah satunya adalah Fitrako Sekuritas. Nah, kalau kita ngomong tentang Fitrako Sekuritas, saya kenalan dulu ya, nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Apa sih Bu Fitrako Sekuritas itu gitu ya, perusahaan apa sih gitu ya. Jadi Fitrako Sekuritas ini adalah salah satu perantara pedagang efek yang memberikan fasilitas online trading. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang pasar modal pasarnya gimana gitu ya. Kalau di sini tadi disinggung ada pasar Ciawit Ali gitu ya, kita bisa datengin ya kan, tahu nih gitu ya Bapak Ibu jualannya apa, yang jual Mang Dadang misalnya gitu ya, jual ayam gitu langganan kita kalau misalnya belanja gitu ya Bu ya. Kalau di pasar modal itu lihatnya di mana gitu ya teman-teman ya. Tadi ada IDX Mobile, nah itu juga salah satu simulator. Jadi teman-teman bisa belajar dulu kalau tadi mau beli saham kurang yakin gitu ya, bisa pakai simulasi. Nah ini adalah akun realnya. Jadi Fitrako Sekuritas itu memberikan fasilitas online trading yang teman-teman Bapak Ibu semua nanti bisa lihat pergerakan harga saham ya. Nanti mau beli obligasi bisa, atau misalnya nanti mau beli sukuk. Terus juga mau lihat pergerakan IHSG, indeks harga saham gabungan. Mau lihat saham-saham yang tadi misalnya masuk kategori Jakarta Islamic Index 70 misalnya, atau mungkin saham-saham yang masuk kategori indeks saham syariah Indonesia, atau misalnya mau lihat saham-saham LQ45. Nah itu bisa lihatnya pakai aplikasi online trading. Nah kantor pusat kita kebetulan ada di Jakarta ya, di The East Tower. Kalau di kebetulan saya dari cabang Bandung itu di Jalan Abdul Rifai ya gitu ya teman-teman. Nah Fitrako Sekuritas sendiri kita punya 27 kantor cabang dengan lebih dari 360 galeri investasi di seluruh Indonesia. Salah satunya ada di STAI Al-Musadiyah di Garut. Jadi teman-teman ini salah satu yang beruntung, boleh dong tepuk tangan dulu ya. Gitu ya. Punya tempat untuk bisa belajar investasi ya, belajar sama profesional-profesional di depan sini. Nah ini adalah aplikasi yang kita punya, namanya Profits Anywhere ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau investasi beli saham pakai aplikasi, mau lihat keuntungannya real time langsung lewat aplikasi online trading. Nah aplikasinya bisa di-download dalam dua versi, ada versi mobile sama versi desktop. Jadi buat teman-teman biasanya yang mobile gitu ya, kemana-mana repot banget bawa laptop ya, jadi bisa langsung dicek di handphonenya masing-masing. Tapi mungkin kalau ibu-ibu gitu ya, teteh-teteh yang standby aja nggak kemana-mana, pengen lebih jelas lihatnya, bisa lewat laptop gitu ya. Ini nanti tinggal di-download saja. Nah di aplikasi online trading tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aldi ya, bahwa sudah ada fatwa dari DSM MUI terkait mekanisme transaksi, screening sahamnya, bahkan aplikasi online tradingnya aja harus dapat sertifikasi halal dari DSM MUI. Jadi benar-benar kalau teman-teman mau mulai memilih investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, sesuai dengan prinsip syariah, bisa lewat pasar modal syariah ya. Nah ini sedikit apa yang membedakan akun reguler dengan akun syariah. Ini lebih menjelaskan lagi. Betul tadi yang pertama, teman-teman hanya bisa melakukan transaksi dengan uang yang teman-teman miliki. Jadi nanti kalau buka rekening saham itu teman-teman bisa deposit dana untuk investasi. Jadi nggak akan nyampur uangnya sama uang yang ada di rekening tabungan, gitu ya. Misalnya tadi cuma punya uang 100.000, kira-kira saham apa ya yang bisa dibeli dengan 100.000? Ada banyak. Nanti kita bisa pilih. Bu saya punya 10 juta, mau beli saham dengan 10 juta, ada nggak? Ada, banyak juga pilihannya gitu ya. Tapi kalau misalnya punya uangnya cuma 10 juta, tapi mau belinya 15 juta, Mas Aldi sampaikan, nggak bisa. Nanti secara otomatis by system akan diblokir. Jadi transaksinya tidak akan bisa dilanjutkan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah tadi hanya bisa beli saham-saham yang masuk kategori indeks saham syariah Indonesia atau saham-saham syariah aja. Nah pertanyaannya banyak nggak sih Bu pilihannya gitu ya. Jadi ternyata perusahaan yang sudah listing di bursa itu ada 900 lebih perusahaan atau emiten, banyak banget. Nah
Yang masuk kategori syariah itu ada 600 lebih perusahaan. Jadi pilihannya untuk beli saham-saham syariah itu juga banyak sekali. Dan sebenarnya kalau teman-teman beli saham syariah itu udah langsung ke filter tuh, secara fundamental atau kinerja itu perusahaannya jauh lebih sehat. Udah di screening ya. Ini ada analisnya nih Mas Ali di depan, nanti bisa gimana cara analisa, nggak ngasih materi ya Mas gitu ya. Kalau ngasih bisa tahu ya langsung dari analis bursanya. Nah yang ketiga, nanti teman-teman akan mendapatkan 2 user ID. Kenapa dapat 2 user ID tadi ya? Karena per 6 bulan saham-saham yang masuk kategori syariah itu akan di review karena ada filternya dari sisi sektor usahanya, pendapatan halalnya, terus juga dari utangnya. Nah itu di screening per 6 bulan. Kalau misalnya contoh teman-teman hari ini beli saham A ya, dia masuk nih ke daftar syariah, lalu pas di screening bulan depan atau pas satu periode 6 bulan itu di screening ternyata dikeluarkan dari daftar syariah. Kenapa Bu bisa dikeluarin? Contoh, tadinya sektor usahanya jual minuman soda ya. Kira-kira minuman soda halal apa haram? Halal. Ternyata dia mengganti nih ya produknya, jadi jual minuman beralkohol. Kira-kira boleh apa enggak? Ya, makanya nanti dia akan dikeluarkan dari daftar saham syariah. Nah kebetulan kita punya nih sahamnya, karena kan kemarin masih jualannya minuman soda ya, belum jual alkohol gitu ya teman-teman. Nah nanti sahamnya yang sudah kita beli dan ternyata dikeluarin dari daftar syariah akan pindah ke akun yang reguler. Jadi nggak akan langsung hilang atau nggak akan langsung terjual, tapi dipindahkan ke akun yang reguler. Jadi akun reguler itu fungsinya sebagai penampungan kalau saham yang kita beli dikeluarkan dari daftar syariah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, begitupun kalau contohnya, Bu dari 600 perusahaan saya nggak hafal, tapi pengen nyoba deh beli gitu ya. Terus Bapak Ibu yang tahu misalnya sahamnya BCA gitu, dimasukin tuh mau beli saham BCA. Kira-kira saham BCA masuk saham syariah nggak? Ya, kenapa? Riba, ya banknya bank konvensional. Nanti otomatis dari sistemnya akan ngeblokir juga. Jadi kita nggak akan kecolongan beli saham yang memang bukan masuk ke kategori syariah gitu. Nah ini aplikasi versi mobile, ini biasanya lebih banyak digunakan oleh Bapak Ibu dan teman-teman karena mungkin lebih praktis ya, bisa langsung dilihat di handphone masing-masing. Jadi nanti yang sudah buka rekening akan mendapatkan username, password, dan PIN. Nah ketika kita nanti masuk ke aplikasi menggunakan username dan passwordnya, kalau mau transaksi baru dipakai PIN-nya, sama kayak kita kalau punya mobile banking gitu ya Bapak Ibu. Nah di dalam aplikasi online trading ini ada 3 bagian utama. Versi terbarunya ada 4 bagian. Jadi ada versi untuk beli obligasi ya, sementara ini obligasi suknya belum, nanti akan ditambahkan. Nah dari 3 bagian ini ada bagian market, ada bagian account, sama bagian portofolio. Jadi di portofolio itu nanti Bapak Ibu bisa lihat informasi. Nah ini ya berandanya di bagian market. Nanti di sini pertama informasi terkait IHSG, terus juga nilai tukar rupiah hari ini, lalu juga nanti ada informasi pasar, ada menu beli, menu jual, sama untuk analisa. Ya, jadi semuanya di handphonenya masing-masing. Nah, untuk cara analisanya nanti kita belajar di sesi kedua ya. Nah, ini hanya pengenalan untuk penggunaan aplikasi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tadi saya bilang, kalau misalnya kita mau ke pasar, biasanya ke pasar Ciawi Ali, bisa lihat langsung produknya yang dijual apa. Pasar modal kita belinya di sini. Jadi contoh Bapak Ibu mau lihat, mau cek sahamnya BCA, ini non syariah ya kalau Bapak, tapi ini contoh aja. Sekarang harga per lembarnya berapa sih? Kita bisa langsung lihat real time harga saat ini. Nah jam transaksi di pasar modal itu nggak 24 jam Bapak Ibu. Jadi jam pembukaan kasar itu jam 9 pagi, ditutup sesi pertama karena dibagi 2 sesi. Sesi pertama sampai nanti jam 12, lalu buka lagi jam setengah 2, baru tutup nanti jam 4.15 sore.
ya, dalam satu hari. Itu Senin sampai Kamis. Kalau Jumat jamnya lebih pendek, bukanya jam 9, tutupnya setengah 12 karena kita hari Jumatan. Nanti sesi 2 dibuka jam 2, tutupnya jam 4.15. Ya. Nah, selama marketnya buka, ini datanya akan terus bergerak harga sahamnya. Jadi kalau di sini warnanya hijau, artinya harga sahamnya tahu nggak? Naik, ya. Kalau warnanya merah berarti harga sahamnya turun, kalau kuning berarti harganya nggak ada perubahan. Naik dan turun harga saham itu patokannya adalah penutupan dari hari sebelumnya. Ya. Nah, tadi kalau kita beli saham itu ada transaksi yang keberlanjutan dan boleh tawar menawar. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada namanya bid. Bid itu harga penawaran beli, offer itu harga penawaran jual. Nah, ini mah sama banget Bapak Ibu kayak di pasar. Kan kita biasa menawar ya, Bu, kalau ke pasar ya. Nah, cabai sekilo berapa gitu ya Bapak Ibu ya. Boleh nggak kalau sekilo 70.000, 65 atulah gitu ya Bapak Ibu ya. Atau belinya misalnya 10.000-an aja gitu ya. Nah, kalau di pasar modal, di sini Bapak Ibu untuk penawar itu sudah ada ketentuannya, yaitu ada tick price atau kelipatan harganya. Jadi kita boleh nawar. Biasanya kalau mau beli, nah ini bid itu harga penawaran beli. Semakin ke bawah, biasanya harganya semakin rendah. Ya, itu adalah udah kebiasaan kita kalau beli pengennya murah, gitu ya. Nah, kebalikannya harga offer atau penawaran jual itu semakin ke bawah harganya akan semakin tinggi. Kita bebas atau boleh nawar atau memilih harga yang mana asalkan sesuai dengan kelipatan harganya. Misalnya saya mau beli BCA di harga 10.000 boleh. Mau beli BCA di harga 9.975 boleh, tapi nggak bisa kalau mau beli harganya di 9.970. Nah, nggak boleh karena kelipatannya 25 perak. Udah ada kelipatan atau tick price-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di kanan dan kiri ini ada antriannya. Ibaratnya mah kalau beli cabai mah berapa kilonya gitu ya. Nah, ini jumlah lotnya. Jadi di sini ada misalnya investor yang antri beli di harga 10.200 itu ada 49.000, bener ya ini? 49.011 lot. Nah, kadang-kadang pertanyaannya, Bu, kalau ngantrinya 49.000 lot di depan kita, kapan dapatnya? Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang transaksi itu bisa berhasil dalam hari ini, bisa juga kita menunggu waktu yang lebih lama Bapak Ibu gitu. Jadi kalau misalnya sama kayak kalau ke pasar, nawar keliling pasar, kalau pedagangnya belum ada yang mau jual sesuai dengan yang harga kita inginkan, transaksinya belum akan terjadi. Jadi Ibu besok balik lagi ke pasar gitu buat nawar di harga yang kita inginkan. Atau kecuali kalau udah capek gitu ya udahlah kan butuh beli daging gitu ya Bapak Ibu, harganya sekarang berapa, saya beli. Nah, boleh gitu. Ya, itu cara untuk membacanya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalau mau beli saham tinggal klik menu buy-nya, masukkan kode sahamnya, lalu harganya berapa tadi yang kita pilih. Kalau mau beli satu lot sudah tinggal klik satu aja karena itu sudah mewakili 100 lembar saham. Nanti akan muncul berapa dana yang akan terpotong dari rekening kita, ya, lalu nanti masukkan PIN-nya, lalu nanti tinggal klik buy. Nah, kalau sudah klik buy nanti ordernya akan masuk ke daftar antriannya dari sistemnya bursa. Gitu. Jadi semua transaksi dari setiap sekuritas yang ada di Indonesia itu masuknya ke sistem bursa. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau mau jual, nah ini pastikan salah satu keuntungannya kita investasi saham adalah dapat capital gain, ya. Capital gain itu selisih dari harga jual sama harga beli. Nah, kalau mau dapat untung, misalnya tadi belinya 10.000, maka di sini jualnya minimal berapa? Kalau belinya 10.000 biar dapat untung, jualnya harus lebih tinggi atau lebih rendah harganya? Lebih tinggi. Misalnya mau dijual 11.000, 10.500, 10.200 boleh. Yang penting harus lebih tinggi untuk bisa dapat keuntungan atau capital gain, ya.
Nah tadi kalau kita cuma punya satu lot ya di sini berarti jualnya cuma bisa satu lot ya. Kalau misalnya masukin 2 lot gitu pasti akan reject by system ya. Lalu nanti tinggal klik jual. Nah kalau tadi kita beli saham nanti uang sahamnya akan tercatat di aplikasi juga. Kalau kita jual saham kita akan terima uangnya masuk ke aplikasi juga ya. Nah ini ada namanya portofolio ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau tadi misalnya kita sudah beli saham, nanti akan tercatat di sini. Sahamnya apa yang kita punya, berapa jumlahnya. Kalau ada potensi gain atau loss pun udah kelihatan. Jadi kalau di sini udah ada warnanya hijau, berarti ini udah gain. Artinya harga sahamnya sudah mengalami kenaikan. Mau dijual, silahkan langsung dijual. Gitu. Bu, kalau merah gimana? Nah, kalau merah nanti kita lihat, ini merahnya karena apa? Nanti di sesi 2 kita belajar analisa ya. Apakah jual sekarang atau beli lagi atau mau ngapain gitu ya. Nah, ini untuk portofolio. Terus misalnya tadi kita punya uang modalnya berapa sih di rekening RBN, bisa lihatnya di cash balance. Uang yang mana yang bisa kita ambil nanti bisa lihat di RBN balance. Jadi di sini untuk mutasi dan juga portofolio kita semuanya bisa dicek di bagian portofolio gitu Bapak Ibu. Nah nanti kalau kita pun misalnya transaksi ini bisa ada namanya order status, ada statusnya open buy, dan buy, open sell sama done sell. Kalau open ini artinya kita masih dalam proses antrian ya, open buy atau open sell itu masih ngantri. Mau dibatalin transaksinya masih bisa, mau dirubah harganya boleh, mau dirubah jumlah lotnya bisa. Tapi kalau posisinya udah done, kalau beli dan buy berarti sahamnya udah kita miliki ya. Kalau done sell berarti sahamnya sudah terjual, artinya uangnya sudah kita terima. Tapi settlement uangnya baru akan ada di rekening kita kalau mau diambil itu T+2 atau 2 hari kemudian. Jadi kalau jual hari Senin uangnya baru bisa diambil hari Rabu gitu ya. Oke. Nah di bagian portofolio teman-teman juga bisa lihat ada share history, ada gain sama loss dalam 1 bulan terakhir, ada transaksi history, ada cash history. Ini ibaratnya kalau kita punya mobile banking ada mutasinya, jadi bisa cek ya transaksi kita setiap hari atau setiap bulan atau per 3 bulan sekali itu bisa dicek mutasinya ya. Oke, nah untuk deposit dana ini teman-teman nggak harus setiap bulan deposit dana. Boleh misalnya Bu saya udah nyisihin 500.000 buat beli saham, simpan aja di RBN 500.000 kita transaksikan. Bu saya mau nabung saham jadi saya tiap bulan nyisihin 100.000 buat beli saham, boleh ya. Nah untuk top up atau deposit dana ke rekening RBN caranya sama kayak kita transfer ke antar rekening. Jadi nanti teman-teman kalau buka rekening saham itu dibukakan juga otomatis namanya rekening RBN, rekening dana nasabah. Itu atas nama teman-teman Bapak Ibu sendiri tapi nggak ada buku, nggak ada ATM. Sama kayak kita punya aplikasi Gojek, ada GoPay-nya. Nah RBN itu kurang lebih seperti itu, ada e-walletnya. Nah kalau mau transfer ke rekening RBN, transfernya bisa lewat ATM, mobile banking, mau dari Dana misalnya dari OVO bisa ya ke rekening RBN-nya, nanti tinggal di top up aja. Nah kalau mau tarik dana nanti dari rekening dari aplikasi online tradingnya ini tinggal request untuk tarik dana, nanti akan ditransfer atau masuk ke rekening pribadi teman-teman atau Bapak Ibu yang dilampirkan atau dicatatkan waktu melakukan pembukaan rekening saham. Ya, cuma bisa ditransfernya ke rekening yang tercatat, gitu, ya. Oke, kita juga punya aplikasi mungkin ini Bapak Ibu yang nanti sudah atau teman-teman aktif transaksi, terus mungkin juga takutnya lupa karena banyak aktivitas untuk membatasi resiko. Jadi ada namanya aplikasinya stop loss. Jadi kalau misalnya kita udah punya saham nih di harga 9.000, sekarang harga sahamnya udah 13.000, tapi takut lupa nggak kejual lagi, harganya balik lagi misalnya turun.
Nah, untuk membatasi resiko kalau misalnya turun aja ke 12.000 tolong dijualin ya. Nah, bisa pakai order ini stop loss. Gitu ya. Jadi ini salah satu reminder juga buat teman-teman untuk membatasi resiko ya. Oke, nah kita masuk ke pembukaan rekeningnya. Ini kan banyak teman-teman kayaknya yang masih belum yakin buat buka rekening, masih bingung gimana cara buka rekeningnya. Silahkan ya download aplikasinya, namanya Profits Anywhere. Nah kayak gini Bapak Ibu, ini logonya, namanya Profits Anywhere. Mangga silahkan sambil di download. Sudah Bu. Nah mungkin sedikit saya jelaskan dulu terkait pembukaan rekening. Nah ini terutama buat teman-teman mahasiswa. Bu, kenapa sih Bu harus salah satunya menyiapkan foto KTP ayah atau ibu? Nah di sini teman-teman yang masih kuliah, ada yang sudah sambil kerja? Ada yang punya usaha? Kalau udah kerja punya usaha, udah bisa dapat uang sendiri? Ya. Kalau yang belum kerja belum usaha, dapat uangnya dari mana? Minta mama ya. Nah, buat yang terutama nih, teman-teman status mahasiswa tapi belum bekerja atau belum punya usaha, yang tadi punya uang masih minta mama gitu ya, harus wajib melampirkan foto KTP ayah atau ibu. Karena sumber dana walaupun cuma 100.000 tetap harus dipertanggungjawabkan uangnya dari mana, gitu ya teman-teman ya. Makanya butuh data orang tua. Nah selain itu saham itu bisa diwariskan. Amit-amit nih ya. Misalnya teman-teman udah ngumpulin 10.000 lot sahamnya BRIS, BSI ya, Bank BSI. Tiba-tiba sakit atau mungkin kecelakaan, meninggal. Kira-kira sahamnya mau dikemanain? Diwarisinnya ke siapa? Kalau kita belum menikah, maka yang terdekat bisa ke orang tua. Tapi kalau mungkin kita sudah menikah, bisa ke pasangan atau bisa ke anak, gitu ya. Nah itu salah satunya. Jadi jangan khawatir terkait data-data pribadi. Ini datanya bukan untuk disebarluaskan, tapi memang ketentuan ya dari regulator. Teman-teman yang memang masih mahasiswa wajib melampirkan foto KTP orang tua ya. Oke, bisa dipahami. Nah, untuk registrasi pertama klik daftar, lalu nanti masukkan email aktifnya teman-teman. Karena nanti semua informasinya dikirimkan by email. Bu, saya kebetulan nomor handphonenya ganti nih gitu ya, mau diupdate dong, dirubah yang baru. Nah nanti di sistem bisa diupdate, tapi biasanya minta verifikasi email gitu ya. Jadi ini penting. Nah kalau sudah dimasukkan emailnya, silahkan masukkan kode OTP yang dikirimkan by email. Kalau sudah, nanti bisa diklik lewati aja. Nanti ini klik mulai aja. Jangan lupa Bapak Ibu, teman-teman, isi kode ID dengan angka 3621. Fungsinya apa? Untuk dapat free deposit 25.000 ya. Terus buat 50 orang atau teman-teman yang buka rekening paling cepat atau paling awal dapat lagi deposit ya Mbak Rina. 50 pertama, 50 pembukaan rekening pertama akan dapat tambahan lagi depositnya ya. Jadi lumayan buat modal langsung beli saham syariah ya. Oke. Diisi 3621, kode ID-nya aja, kode referralnya nggak usah dikosongin aja. Nah, terus nanti klik lanjut ya, jangan lewati tapi diklik lanjut. Oke. Kalau sudah, nanti pilih akun syariah. Nah, kalau sudah pilih akun syariah, nanti langsung upload foto KTP ya. KTP-nya harus langsung difoto, jadi bukan yang ada di galeri ya. Langsung difoto, pastikan dalam kondisi jelas, tidak backlight, tidak buram, gitu ya. Kalau sudah diupload, lalu nanti langsung isi data pribadi. Nah, ini data teman-teman Bapak Ibu masing-masing. Ya, di sini ada nama ibu kandung. Itu hanya nama ibu kandung aja ya teman-teman, tapi data ke bawah tempat tanggal lahir dan lain sebagainya itu data pribadinya teman-teman atau Bapak Ibu masing-masing ya.
sudah mengisi data pribadi, dilanjutkan. Nanti di sini ada informasi perkawinan. Buat teman-teman yang belum menikah, maka pilihnya belum menikah. Dan jumlah tanggungan diisi angka 0. Tapi kalau sudah menikah, boleh silahkan dipilih menikah dan jumlah tanggungannya disesuaikan dengan jumlah tanggungan masing-masing, ya. Lalu masuk ke informasi pekerjaan. Nah, mungkin ibu-ibu boleh ya, tolong nanti kalau ibu-ibu jangan diisi ibu rumah tangga, diisi memang karyawan atau mungkin wira swasta gitu ya. Kalau teman-teman mahasiswa, pastikan kalau memang sudah bekerja boleh diisi sesuai dengan alamat kantornya masing-masing gitu ya. Tapi yang memang pure masih mahasiswa, berarti wajib diisi mahasiswa. Nanti nama institusinya diisi nama kampus, alamatnya juga alamat kampus, terus lama bekerjanya diisi durasi masa kuliahnya, ya. Oke. Nah, lanjut lagi, nanti di sini ada informasi. Ini nomor rekening bank pribadi. Bank pribadinya teman-teman bebas, apa aja yang sudah teman-teman punya. Boleh bank digital, boleh bank syariah, boleh bank konvensional. Ini fungsinya. Tadi ketika kita mau tarik dana, nanti ditransfernya kemana? Rekening ini Bapak Ibu, rekening pribadi kita. Dari aplikasi, kalau mau tarik dana ditransfernya ke sini, ke rekening pribadi kita. Gitu. Nanti setelah itu ada data penghasilan, ini silahkan disesuaikan aja data penghasilannya teman-teman masing-masing. Setelah itu, nah kalau tadi teman-teman isi data pekerjaannya mahasiswa, maka akan diminta ini data orang tua, referensi perorangan. Ini nanti teman-teman punya foto KTP-nya, KTP siapa? Kalau ibu, maka diisi KTP ibu, status dengan nasabah adalah ibu. Tapi kalau punya KTP ayah, maka status dengan nasabah adalah ayah. Dan semua informasi di sini ini adalah data ayah atau ibu kita, ya. Kalau nggak tahu alamat emailnya, boleh diisi alamat email teman-teman masing-masing, ya. Terus nomor NPWP, teman-teman juga Bapak Ibu di sini yang mengisi data pribadi tidak perlu mengisi NPWP, dikosongin aja. Yang wajib adalah NIK atau nomor KTP aja, ya. Oke, lanjut lagi. Nah, nanti tinggal diupload aja ini foto orang tua ya, kalau yang statusnya mahasiswa. Terus ada foto selfie. Nah, foto selfie-nya yang pakai kacamata, pakai masker, tolong dilepas dulu. Terus fotonya sendiri, jangan rame-rame. Kadang-kadang foto selfie tapi ada temannya gitu di kanan kiri. Atau kalau misalnya Bu angle-nya kanan, fotonya nganan banget gitu, jangan ya. Jadi harus agak formal, ya. Oke. Setelah itu tanda tangan, silahkan tanda tangan digital aja, nanti langsung di handphone masing-masing. Sesuaikan dengan di KTP-nya semirip mungkin. Terus nanti tinggal checklist syarat ketentuan. Nah, yang terakhir, teman-teman rekam video dengan mengucapkan hai saya, contohnya Putri. Hai saya Putri, saya mau investasi saham di profit. Sudah, ya, cukup. Kalau nanti semua sudah diisi, dilengkapi, teman-teman sampai ke halaman ini nanti sudah akan dapat username, password, dan PIN lewat email. Nah, udah bisa tuh untuk lihat pergerakan harga saham setiap hari, tapi belum bisa transaksi karena kita masih ada proses verifikasi. Nanti kalau sudah lolos verifikasi, baru akan dapat email yang berisi nomor nasabah, nomor SID, nomor SRE, sama nomor rekening dana nasabah. Seperti itu, ya. Oke. Sambil ngerjain, ada yang mau ditanyain? Ini contekan contoh pengisian. Kalau untuk lama verifikasinya, Oke, verifikasi itu ada beberapa tahap teman-teman. Pertama dari Dukcapil, terus ada dari Kestay, ada dari sekuritas, sama ada dari bank. Biasanya sekitar 1-3 hari kerja. Nah, kalau dalam 3 hari Bapak Ibu belum terima email, coba cek kembali emailnya apakah ada data yang harus diperbaiki. Nah, kalau ada data yang harus diperbaiki, nanti login lagi, daftar lagi tuh, masuk kayak awal, masukin lagi emailnya, masukin kode OTP-nya,
nanti dia akan nyambung atau nge-link ke halaman yang mana yang harus diperbaiki. Contoh misalnya tadi yang harus diperbaiki foto selfie-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti dia akan masuk tuh ke foto selfie, jadi Bapak Ibu tinggal selfie lagi gitu. Atau misalnya harus diperbaiki tanda tangan, dia akan nanti masuk atau balik ke halaman bagian tanda tangan. Nah, tinggal tanda tangan ulang gitu. Seperti itu prosesnya. Boleh sambil diisi, mungkin mau sambil tanya jawab untuk materinya Mbak Lina sama Mas Aldi ya? Boleh. Ini untuk tadi ada 3 narasumber dari Bursa Efek Indonesia dan juga Fitrako Sekuritas. Untuk itu saya buka sesi tanya jawab. Untuk 3 narasumber tadi boleh 1 orang buat 1 narasumber. Yang mau silakan acungkan tangan dan juga sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masofa, prodi MBS dari SCAI ya. Saya mau tanya ke Bu Lina gitu. Tadi kan sempat disinggung soal daripada berhutang gitu lebih baik kita menjual aset. Tapi bagaimana jika studi kasusnya kita mempunyai asetnya hanya mempunyai tanah gitu, jadi tidak punya aset emas atau sebagainya gitu ya. Terus saya pernah baca-baca gitu ya, kalau ada satu budaya di luar negeri, jadi kalau mau kuliah gitu, kan kuliah sebagai dari investasi ya, investasi diri, knowledge gitu, yang sangat-sangat berarti gitu ya. Jadi kalau di luar negeri ada budaya bahwa mereka itu bisa gitu pinjam ke bank sampai beratus-ratus juta untuk biaya pendidikan dirinya. Sedangkan tadi disinggung bahwa daripada kita berhutang lebih baik kita menjual aset gitu. Jadi kalau misalkan saya mengikuti budaya luar negeri gitu, jadi mementingkan pendidikan karena dua-duanya sama investasi. Jadi saya lebih memilih untuk berhutang untuk pendidikan saya, karena jika menjual tanah tidak ada perusahaan manapun di dunia ini yang bisa memproduksi tanah gitu. Sekian, jadi saya hanya bertanya worth it gak gitu. Jadi mending menjual tanah atau berhutang gitu. Kalau studi kasusnya seperti itu. Terima kasih. Selesai. Ini Ibu Lina mau ditampung dulu atau langsung? Baik, terima kasih pertanyaannya Siti, luar biasa kritis, seneng deh. Karena memang kalau misalkan memang kondisinya, karena setiap orang kan kondisinya beda-beda ya Siti ya. Jadi kalau misalkan contohnya kayaknya curhat ini tadi ya. Kalau kondisinya setiap orang memang berbeda-beda. Untuk yang pemilihannya yang tadi saya sarankan, itu salah satu dari berbagai macam solusi. Jadi kalau misalkan Bu, kalau mau kuliah itu investasi juga, bener banget ya. Tapi kalau dibandingkan dengan keluar negeri sama yang ada di kita, memang kebijakannya rasanya belum. Saya pernah dengar sih Mas Aldi, Bu Kiki juga sempat merekomendasikan ya untuk kayak pinjaman loan gitu. Tapi saya dengar kalau di Bandung tuh rasanya masih ITB. Tapi nggak tahu kalau di kampus yang lain masih ada alternatif ke sana atau enggak. Bahkan SPP pun kan pakai sarana ke sana. Tapi sempat viral juga kalau ICT pernah denger ya. Tapi memang karena budayanya kita di Indonesia dan di luar memang berbeda.
satu, jadi nggak bisa disamaratakan. Nah, yang kedua tadi pernyataan saya kalau bisa cash, ya. Kalau untuk yang hutang mungkin alternatif yang lainnya, atau yang kedua bahkan yang ketiga, disesuaikan dengan kenyamanan ICT. Kayaknya daripada aku jual aset tanah yang harganya terus mengalami kenaikan kan, sayang kalau misalkan dijual, boleh ya, jangan menjual aset tapi bisa menggunakan fasilitas pinjaman yang legal. Jangan ke pinjol ilegal. Nah, kalau pinjol ilegal, jadi gini, kalau sekarang pinjol itu udah diganti namanya jadi pindar, pinjaman daring. Karena pinjaman online yang legal di bawah pengawasan OJK itu udah semuanya kesannya negatif, jelek aja udah gitu. Jadi makanya dirubah sama OJK, udah mulai ke istilahnya namanya pindar. Pindar itu, paylater itu, atau mungkin pinjem ke orang tua atau ke saudara dan lain-lain, itu hanya sarana alternatif. Pasti kita akan memilih cara yang 0% ada nggak gitu kan, tapi punya pendapatan atau dana untuk teman-teman kuliah, tapi kalau bisa jangan bunga atau berbunga gitu ya. Jadi kalau boleh berhutang silahkan, asal bisa bayarnya, sesuai kemampuan ya. Kalau yang kayak pinjol tadi, pinjaman daring yang legal, itu sebenarnya benefit privilege buat masyarakat Indonesia. Tapi masalahnya kita itu karena pengelolaan keuangannya belum baik, jadi yaudah deh ngandelin hutang. Nah, hutangnya ini kadang-kadang nggak dibaca syarat ketentuannya. Jadi kadang-kadang minjemnya berapa, bunganya atau imbalnya berapa. Nah, ini tuh yang nggak diperhatiin sama masyarakat. Jadi ngerasa kita tuh kok kayak gali lubang tutup lubang, udah minjem ini tutup lagi, minjem lagi. Jadi ya nanti udah kerja gajinya buat nutupin hutang-hutang kita sebelumnya. Nah, itu tidak disarankan sebenarnya. Tapi kalau dirasa hutangnya produktif, oke. Tapi kalau konsumtif, aku kayaknya mau pakai eyeshadow yang lagi flash sale gitu ya. Nah, itu mungkin rasanya dikurangin. Jadi lebih penggunaannya lebih ke yang produktif ya, dan bisa kita bayar sesuai kemampuan kita ya. Tapi kalau menjual aset memang itu kan, kalau tanah tuh pertimbangannya lain ya. ICT punya tas atau sepatu yang nggak kepake itu aset loh. Daripada jual tanah, ya aku punya tas nggak kepake, mau nggak kamu beli tas aku dan nggak kepake, itu aset. Jadi mungkin persepsinya nggak tanah atau rumah, jangan jual rumah juga sama tanah, itu aset produktif. Jadi contohnya mungkin kayaknya punya aset apa nih, nah itu bisa. Misalkan saya punya tas yang nggak kepake, nambah daripada mubazir gitu ya. Jadi bisa pakai sepatu atau tas yang kayak gitu maksudnya ya. Kalau tanah kayaknya memang tanah sama rumah itu kan aset yang produktif ya. Jadi dipilih-pilih dulu, jangan pakai yang itu ya. Semoga menjawab ya. Semangat kuliahnya. Sami-sami, hatur nuhun. Oke, baik. Teh Siti udah puas? Berarti kalau berhutang itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan dan harus ada insight yang kita miliki dan juga ada manfaatnya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Pak Aldi ataupun ke Bu Putri, boleh. Oke, itu ada satu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Izin bertanya untuk Pak Aldi. Tadi ada pertanyaan dari Pak Aldi untuk kami yang mungkin menjadi stimulus kita berpikir tentang mengapa pasar modal syariah itu kurang diminati. Ya. Nah, malah saya ingin bertanya kepada Bapak, ini jadi tanyaan saya juga untuk Bapak. Kalau hemat Bapak sebagai analis investasi syariah, pasar modal syariah itu
kira-kira apa faktor utama dan mungkin faktor lainnya yang menyebabkan pasar modal syariah ini kurang diminati begitu. Sekian, terima kasih. Apa mau ditambah dulu? Lanjut. Fikri. Oke, terima kasih. Fikri. Manggil nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Masih di Garut nih. Oke, Fikri. Sebenarnya tadi kenapa pasar modal syariah kurang diminati, betul ya? Gitu. Karena investor yang masih 190.000, kurang dari 200.000, sementara 18 juta total investor gitu kan. FYI bikin Fikri, kalau Fikri misalkan ke Bandung, ya, ke Bandung, di Bandung itu belum ada yang memang dari pasar modal syariahnya langsung, ya, itu salah satu sebabnya belum mencakup keseluruhan dari Sabang sampai Merauke, ya. Even Aceh aja yang daerahnya pakai syariah, itu belum ada orang langsung yang menangani dalam hal ini adalah dalam divisi pasar modal syariah di Aceh yang akan menghandle itu, gitu. Jadi personil kita masih baru 12 orang di pasar modal syariah. Kerjaan kita selain tadi kita mengedukasi dari Sabang sampai Merauke. Nah, Fikri mikir aja tuh dari Sabang sampai Merauke luas banget kan, Indonesia luas banget ya. Dari Istanbul sampai London, ini kita dari Sabang sampai Merauke sama jaraknya gitu kan. Itu berapa negara, tapi kita baru satu negara. Dan yang pertama sebenarnya bukan kurang diminati sebenarnya, karena memang banyak orang yang belum mengenal pasar modal syariah. Karena edukasi kita sudah lakukan dan itu masih tetap kurang, Kang Fikri, ya, masih tetap kurang, dan belum semuanya galeri investasi yang syariah, ya. Total ada sekitar 120 GIS termasuk dari STAI Garut, ya. Total galeri investasi secara keseluruhan 800 ya. Hampir 900 tuh sekarang, 900 galeri investasi. Nah, itulah kenapa kita masih kalah jumlah, ya, karena memang even mayoritas penduduk kita beragama Islam gitu kan, tapi masih belum mengenal yang namanya investasi sesuai syariah. Jujur saja, benar nggak? Kita masih aware terhadap sisi halal haramnya itu dari sisi kita mengkonsumsi makanan, minuman, tapi kita masih belum aware terhadap sisi apa yang masuk ke kantong kita itu sesuai syariah atau enggak. Nah, itu. Jadi masih banyak juga masyarakat yang memang masih menganggap syariah sama konvensional sama aja, kayak gitu. Nah, itu yang memang kita mau jelaskan tuh. Kita ngasih insight kalau memang syariah sama konvensional itu berbeda. Terlebih lagi dalam hal investasi, dalam hal saham, ya. Kalau Bapak Ibu misalkan sudah aware terhadap dari sisi halal dan haram dari yang makanan dan minuman, harus aware juga dari sisi yang diinvestasikan. Itu. Yang pertama, luasnya jangkauan area kerja kita. Dari Sabang sampai Merauke, 30-an lebih provinsi. Nggak semuanya kita punya galeri investasi syariah di setiap kampus atau di setiap komunitas. Yang berikutnya, hanya sampai saat ini baru ada 18 sekuritas yang punya layanan syariah online trading system, termasuk Pintrako. Kalau tadi Mas Kang Fikri lihat, data kita ada 92 sekuritas, ya, 60-nya itu domestik, sisanya asing. Artinya adalah masih banyak yang memang terkendala dalam hal pembukaan rekeningnya syariah karena jumlahnya terbatas, sekuritasnya, luasnya daerah Indonesia, dan biasanya faktor yang paling kuncinya biasanya itu kemudahan. Banyak
sekuritas yang memang sudah bisa memaintain investor untuk membuka yang syariah, tapi belum full online, masih menggunakan tanda tangan basah, belum full online. Fintraco sudah online, sudah bagus ya. Jadi masih banyak juga sekuritas yang memang punya SOTS itu, ada beberapa lah, nggak semuanya, itu yang memang masih menggunakan tanda tangan basah, nggak online, nggak cepat. Kalau tadi 1-3 hari bisa udah jadi, tapi kalau yang masih belum online itu bisa semingguan gitu karena ada cross check dan lain sebagainya. Artinya dari situ masyarakat yang mau buka rekening syariah mundur, ribet ternyata syariah gitu. Nah itu biasanya yang kejadian dari sisi investornya seperti itu kalau di kita. Selain ada beberapa tadi ya, luasnya jaringan, luasnya daerah, dan nggak semua teman-teman di bursa punya competitiveness yang sama berhubungan dengan syariah ya. Makanya kita tetap diperbantukan dari Aceh sampai Papua tuh syiar kita. Kadang-kadang Sabtu Minggu juga masih edukasi gitu kan, dan apalagi di bulan ini, bulan Oktober, biasanya kita dari Agustus sampai November itu kita perjalanan dinas itu bisa kemana-mana. Saya sebelumnya dari sini itu ke Cianjur, sebelum dari Cianjur ke Banda Aceh, sebelum Banda Aceh ke Mamuju, Sulawesi, muter-muter ya di seluruh Indonesia. Hampir semua provinsi juga tetap pernah kita datengin untuk syiar pasar modal syariah. Walaupun kita sudah syiar pasar modal syariah, belum semua juga mengetahui apa itu pasar modal syariah. Karena yang dia tahu ya pasar modal aja, sama antara pasar modal dengan pasar modal syariah. Nah itu yang mau kita jelaskan. Artinya sebenarnya itu yang membuat angka kita masih, jumlah investor masih kurang dari 200.000 ya. Fintraco mungkin di kota-kota besar di Jawa ada, SOTS di Jawa, Sumatera masih ada. Tapi kalau udah Jayapura paling cuma 2-3 sekuritas, dan itu nggak semuanya punya layanan yang syariah. Nah itu juga jadi kendala kan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Kalau untuk ini Pak Ya, tadi kan mungkin yang saya tangkap itu dari masalah edukasi, lalu juga tentang fasilitas pelayanan yang jadi hambatan mungkin. Kalau untuk kesempatan, tadi kan kalau kita lihat untuk saham yang bisa dibeli itu cuma 600 sekian. ya. Lalu ada ya, apakah itu menjadi salah satu faktor yang menjadi si investor itu berpikir kembali ketika melihat kayaknya peluang syariah itu kecil atau sama saja sebetulnya dengan konvensional, Pak? No, jawabannya tidak. Investor syariah dan investor non syariah sama-sama punya peluang dapat keuntungan gitu. Nah kayak bisa di browsing nggak? Masuk ke Mozilla atau Chrome, nanti browsing idxislamic.idx.co.id. Nanti saya akan kasih grafik kira-kira perbandingan yang konvensional sama yang syariah seperti apa. idxislamic.idx.co.id. idxislamic.idx.co.id. Enter. Nanti klik yang ada gambar kalender, boleh? Klik di situ publikasi statistik pasar modal syariah. Ini contoh aja, ke bawah buka yang terbaru semester 1 2025. Iya, paling bawah. Ini bisa di-download ya. Nah, ke bawah. Nah, antum bisa ngeliat nih. Ini kayak laporan statistik ya. Biasanya kalau teman-teman buka next, ini ada pendahuluan, biasanya next, boleh ke bawah. Daftar isi, next. Kayak teman-teman buat makalah aja, skripsi. Nah, ini kita lihat perbandingan antara yang IHSG dengan yang ISSI, ya, kayak gitu. Terkadang ISSI-nya mungkin lebih banyak returnnya di atas IHSG. Makanya saya bilang sebagian
ya mungkin hampir sama lah kalau kita lihat perbandingan keuntungan yang didapat oleh investor yang konvensional sama yang syariah. Nah, ke bawah lagi. Ini yang liquid, ini kita masukinnya ke JI dan JI 70 versus LQ45 sama yang IDX 80 itu yang konvensional. Sama nggak Mas Kang? Hampir sama ya. Jadi itu bisa jadi jawaban juga. Sebenarnya yang konvensional syariah sama-sama aja dapat returnnya. Kayak gitu. Kalau ke bawah bisa lihat laporan keuangan. Nah ini yang syariah nih. Hijaunya lebih banyak sama yang merah nggak? Lebih banyak. Artinya adalah masih potensi kedepannya masih besar yang syariah. Bawah. Nah ini yang indeks ya. Ini ada indeks syariah, JI, ada JI 30, 70, MES, BUMN 17, syariah growth. Boleh bawah. Harga tertingginya. Next. Ini yang saham syariah terbesar, market cap-nya, transaksi, volume, frekuensi. Boleh di next bawah. Terakhir kita lihat ini top gain, top loser. Mau melihat mana saham yang keuntungannya terbesar, boleh dilihat yang top gain. Nah, ini bisa dilihat nih. Artinya mau beli saham apa bisa lihatnya dari sini patokannya gitu. Salah satu cara ya, nggak dari juga ya. Suka fore misalkan, oh fore ternyata udah berapa tuh? 229% ya keuntungannya dalam kurun waktu 6 bulan. Oh, top gainers tuh. Ya. Next, bawah. Nah, ini yang losernya. Nah, ini yang laporan keuangan. Kita bikin per sektoral. Lengkap semuanya buat teman-teman baca. Jadi sebenarnya jawabannya adalah yang konvensional sama syariah sebenarnya ya sama-sama bisa ambil keuntungan return yang sama. Kalau jawabannya, kalau dibilang pilihannya hanya 600 Pak, balik lagi. Gak semuanya antum pengen semua yang bisa dimakan kan, gitu. Nggak mungkin makan bebas gitu kan, nggak mungkin makannya syariah, begitu pun dengan kita gitu kan. Karena memang syariah itu memang ya harus hijrah dulu, harus mengenal syariah itu apa sih ya. Nggak semuanya memang boleh dilakukan, boleh dimakan, boleh diminum, boleh diinvestasikan gitu. Ada yang memang dalam syariah yang memang dilarang juga, termasuk dalam hal pemilihan saham gitu. Kalau misalkan masih pengen sesuatu hal yang berbunga, riba, ya balik lagi, berarti belum hijrah gitu. Dan satu hal lagi, Kang Fikri, investor syariah itu sebenarnya macam-macam, bukan hanya seorang yang beragama Islam. Saya pernah ketemu orang Pekanbaru ya, Uci Chinese, dia itu buka rekening di salah satu sekuritas yang memang syariah, dan dia melakukan investasi trading yang syariah, dan kerennya lagi dia melakukan filantropi. Walaupun memang sedekah, sedekah dan wakaf dia melakukan, karena memang zakat hukumnya wajib yang beragama Islam aja ya, gitu kan. Dia juga nanya itu, Pak saya boleh nggak berzakat? Saya juga bingung ya. Kan syarat utamanya pertama beragama Islam gitu kan. Ya mungkin bisa sedekah dan wakaf, dan akhirnya dia melakukan itu. Karena dia mikirnya gini, sebenarnya sama manusia. Kadang kita berpikir kalau kita sudah melakukan hal yang sosial, insya Allah usaha kita akan lancar. Dia itu pedagang, benar nggak? Ada hal-hal yang memang nggak bisa diperhitungkan, ada faktor X menurut dia. Jadi menurut dia kalau dia bisa mensejahterakan, dia sudah peduli terhadap sosial, event itu yatim, entah itu apa gitu kan. Ya, karena memang filantropi kita tuh bukan hanya diperuntukkan untuk 3M aja, musola, masjid, madrasah, tapi bisa pembangunan jalan, infrastruktur lainnya, rumah sakit yang bisa dipakai, dinikmati sama non-muslim juga. Nah itu yang akhirnya dia melakukan filantropi. Gitu, Mas Kang Fikri ya, terima kasih. Sudah terjawab ya? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih udah puas dengan jawabannya, Mas Fitri. Oke. Mungkin ada satu lagi penanya buat Bu Putri, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh mau.
Juda. Oke, dikarenakan ini udah habis waktunya, izinkan saya menarik kesimpulan dari tadi materi Ibu Putri, memperoleh pengetahuan mengenai profil investor syariah, pengenalan aplikasi yang digunakan dalam pembukaan rekening efek, serta tahapan lengkap proses pendaftaran hingga aktivasi akun investasi syariah. Dari investasi di pasar modal dapat dilakukan secara halal, aman dan transparan serta sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Mungkin Bapak dan Ibu teman-teman peserta seminar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada 3 narasumber kita yang sudah hadir, dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah aktif berpartisipasi, dan tentu saja kepada narasumber juga atas ilmu yang telah dibagikannya. Semoga seminar ini memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada ketiga moderator, kepada ketiga narasumber kita pada sesi pertama. Untuk selanjutnya pemberian sertifikat kepada ketiga narasumber yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Denny Konkon Burkoni. Kepadanya dipersilakan. Yang pertama Ibu Sri terlebih dahulu. Baik, boleh kasih tepuk tangan. Yang kedua, Bapak Aldiansyah Akbar, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak. Boleh tepuk tangan. Yang ketiga akan diberikan kepada Ibu Megasari. Tepuk tangan. Alhamdulillah, rangkaian acara seminar pasar modal sesi pagi ini telah selesai kita ikuti bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemateri yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif. Hadirin sekalian, kita akan memasuki isoma, istirahat sholat makan hingga pukul 1 siang. Kepada seluruh peserta beristirahat sejenak, dan nanti pada pukul 1 kembali lagi dan beristirahat. Untuk pukul 12.30 dilakukan registrasi terlebih dahulu untuk makan 30 menit sampai pukul 1. Iya. Selamat beristirahat dan terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti acara pada sesi pertama. Dan nanti jangan lupa untuk sesi kedua kita akan dilanjutkan pada pukul 1 dan 12.30-nya untuk sholat, dan 30 menitnya sampai pukul 1 itu untuk makan siang.